kesan mengenai pelaksanaan KTT G20 di Nusa Dua kan. Berbicara dengan pelaksanaan event-event internasional, ya boleh dikatakan, mohon maaf ini bukan satu narasi kesombongan ya. 10 tahun 6 bulan itu menjadi pelayan masyarakat lurah di Nusa Dua itu sering sekali loh event-event internasional itu terlaksana di Indonesia, yang difokuskan di Bali itu pun di Nusa Dua. Otomatis saya sebagai aparatur pemerintah terdepan saat itu, karena sekarang saya sudah pensiun 4 tahun silam gitu ceritanya. Artinya apa? Prosesi napas kesan tentang pelaksanaan event internasional itu sungguh luar biasa. Sering, ya toh, sering. Di antara sekian pelaksanaan event internasional, satu diantaranya KTT G20 yang baru saja terselesaikan. Saya tidak, walaupun saya tidak masih sebagai aparatur pemerintah, tetapi ada satu keistimewaan juga Pak Haji. Istimewanya mana? Karena saya dipandang mantan seorang lurah, paling tidak dianggap mengetahui tentang situasional di desa. Satu diantaranya adalah rencana pembangunan markas PAM dari Pampres di lapangan Lagun itu akan dihuni 3.940, hampir 4.000 loh, luar biasa. Jadi ada orang yang, ini saya izin saya cerita dulu ya. Ada tokoh yang mengantarkan pasukan atau tim pas Pampres ketemu saya di rumah saya juga. Ya kita ajak cerita, kita merasa sangat terhormat, kita welcome. Langsung saya konekkan ke birokrasi Badung. Jadi saya bersarana, ini salah satu contoh. Artinya apa? Walaupun saya tidak seperti pejabat-pejabat tinggi untuk ikut memberikan satu presentasi di KTT, tapi saya tahu. Singkat kata saya katakan, KTT G20 di Nusa Dua ini, saya punya kesimpulan. Jelas ini adalah membawa satu kesan yang sangat baik, yang sangat positif. Karena apa? Karena di era pemulihan COVID-19 semacam ini bisa terlaksana. Terlaksananya di Bali, khususnya di wilayah kami di Nusa Dua ini, itu kan berdampak pada satu prosesi penyempurnaan pembangunan satu fasilitas-fasilitas yang jauh lebih elok, yang jauh lebih menarik. Artinya apa? Terjadi satu renovasi infrastruktur, ya toh? Belum lagi ada kesan untuk pemulihan pariwisata. Bali khususnya Badung, income-nya PAD yang terbesar itu termasuk untuk dikirim ke pusat, itu kan dari pariwisata. Jadi kebetulan juga di Bali 8 kabupaten 1 kota, satu-satunya kabupaten yang paling kaya dengan fasilitas pariwisata ya Badung itu sendiri, termasuk bandara, termasuk ada Kutenya, kemudian apalagi Nusa Dua dengan destinasi pariwisata internasional. Ini yang luar biasa. Jadi tidak hanya sebagai pemulihan pariwisata di Bali, menjadi satu sumber peningkatan terbangunnya PAD untuk Bali, ya juga nasional. Pertanyaan adik yang baru, bagaimana kira-kira kesan masyarakat? Sampai saat ini saya sih belum pernah dengar ada kesan yang bersifat miring. Walaupun pada saat puncak pelaksanaan G20 itu ada jalan buka tutup, bahkan berjam-jam kan, yang mana sama sekali itu nggak boleh dilintasi. Bahkan pegawai hotel sekalipun bahkan bisa keliling dia kan. Nah ini dilakukan kok. Jadi sahabat kami Pak Haji mengatakan alhamdulillah, alhamdulillah penyadaran masyarakat kami ini luar biasa, luar biasa. Dari ceritanya Pak Wayan tadi, artinya kan sebenarnya Nusa Dua ini sudah terbiasa dengan mengadakan event internasional itulah. Termasuk iya. Ya.
Terus kemudian ini kan masa yang istilahnya itu masa transisi lah, bisa dibilang seperti itu. Bagaimana membangkitkan pariwisata yang hampir bisa di Boleh dikatakan, ya benar-benar. Waktu COVID ini. Ya. Nah, kira-kira dengan adanya G20 yang bisa dikatakan event yang sukses dan lain sebagainya, apa nanti impactnya pada masyarakat Nusa Dua? Apakah masih optimis bahwa G20 ini akan membangkitkan pariwisata Bali atau seperti apa? Terutama di Nusa Dua ini. Seperti apa? Saya awali mohon izin Pak Haji, syukur alhamdulillah. Kemarin saya diundang oleh tim Pas Pampres yang membidangi untuk pembangunan itu kan, ajak silaturahmi. Salah satu tokoh kami namanya Bapak Made Sudarse. Kalau di sini disebut Pak Dator ya. Iya, Pak Dator. Pak Dator sendiri itu orang pebisnis. Iya. Pak Dator sendiri cerita justru dengan dari awal persiapan G20 saja itu peningkatan PAD-nya menjadi luar biasa, dan oleh pengelola hotel banyak yang tidak menduga. Nah, artinya apa? Pembuktian fakta realita yang kita dapatkan ini saya yakini betul akan menjadi satu motivasi adanya rasa optimis bagi segenap komponen masyarakat untuk selalu mendukung. Apalagi sekali lagi semalam saja saya dengan pihak Pas Pampres itu beliau sudah cerita KTT ASEAN tahun 2023 kalau tidak salah ya, itu sudah akan dilaksanakan di Bali. Bahkan saya seloroh lapangan Lagun yang sekarang tentu dia porak-poranda karena dijadikan markas PAM pengamanan. Pemulihannya saya bilang, Pak, itu lapangan Lagun belum sembuh. Nah ini seloroh sedikit ya. Gitu. Tetapi walaupun demikian, apa artinya sebuah lapangan walaupun itu memang untuk kepentingan masyarakat? Disinilah seorang pejabat publik, pejabat pemerintah birokrasi, perlu cerdas mengedepankan yang namanya profesional dan proporsional. Artinya mana yang harus didahulukan, mana yang harus diprioritaskan, itulah proporsional. Jadi kalau memang kita tidak menjadi orang yang cerdas mengelola kondisi serupa ini, risikonya memang masyarakat. Di sini pula lah semalam juga saya informasikan, saya pentingkan, saya sampaikan kepada Ketua LPM, Pak Lurah juga saya minta hadir. Sampaikanlah kepada Kepala Lingkungan bahwa masyarakat itu jelas memiliki fokus pemahaman pandangan yang berbeda-beda. Berikan pemahaman, lakukan klarifikasi manakala ada satu pemikiran-pemikiran yang miring. Itu yang kita lakukan. Oke. Pak, satu kalimat Pak mungkin dari kesan dari masyarakat bahwa G20 terutama di Nusa Dua untuk masyarakat Nusa Dua seperti apa? Saya harus bicara apa ya? Rasanya seperti apa gitu? Baik. Singkat kata, saya ingin mengatakan pelaksanaan KTT G20 di Nusa Dua berlangsung sangat mengesankan, punya satu motivasi yang luar biasa bagi segenap komponen, baik pemerintah yang mengelola pemerintahan ini, bangsa dan negara, maupun kami sebagai masyarakat Nusa Dua yang menikmati perkembangan pariwisata. Semoga hal serupa ini kapanpun dilaksanakan di Bali, khususnya di Nusa Dua, semoga minimal secakep ini. Itu semoga uraian saya ini bermanfaat bagi pemirsa lah, kan demikian. Tetapi tentu dengan rendah hati, saya adalah masyarakat biasa. Mungkin juga ada uraian saya yang terkesan tidak bermakna, kiranya dapat dimaklumi. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.